Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Saya pustakawan di salah satu sekolah negeri di DKI Jakarta. Teman-teman sejawat atau Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan tentang akreditasi perpustakaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022. Saya akan memberikan tips dan trik bagaimana Bapak dan Ibu untuk mengatur atau apa aja yang Bapak dan Ibu harus persiapkan. Ini khusus untuk perpustakaan sekolah. Kalau untuk perpustakaan umum khusus itu terdapat instrumennya masing-masing. Saya menggunakan pedoman dari instrumen lomba perpustakaan tingkat nasional yang dilakukan pada tahun 2021 yang nantinya saya juga kurang tahu pasti, tetapi pastinya dari tahun 2019, 2020, 2021 itu rata-rata hampir sama, dan insya Allah tahun 2022 juga nanti akan sama juga, akan mengikuti juga. Tapi untuk lomba perpustakaan tingkat nasional jatuhnya terdapat 9 komponen. Nah, kalau akreditasi kan hanya 6. Kita langsung ambil yang 9 komponen supaya lebih lengkap dan supaya bisa meyakinkan diri kita untuk bisa langsung dapat A gitu, Bapak dan Ibu. Langsung saja kita langsung masuk ke organisasi perpustakaan. Yang pertama terdapat kelembagaan perpustakaan. Nah, untuk mendapatkan nilai A, dapat nilai 20-nya itu harus memiliki struktur organisasi yang lengkap dan deskripsi tugas dengan penetapan SK kepala sekolah atau yayasan. Baik Bapak dan Ibu, jadi di sini juga dijelas ya Bapak dan Ibu, kalau kita harus memiliki legalitas yang dikeluarkan langsung dari pejabat yang berwenang. Kalau saya sarankan, lebih baik Bapak dan Ibu membuat atau kayak semacam memberitahukan kepada pengawas sekolah untuk meminta tolong mendapatkan atau melegalkan pendirian perpustakaan oleh langsung dari wali kota sesuai domisili sekolah tersebut. Contoh kayak SMA 70 meminta tolong kepada pengawas untuk melegalkan atau mendirikan perpustakaan di wali kota Jakarta Selatan. Walaupun di sini tulisannya cukup SK kepala sekolah saja juga udah cukup, tetapi saya sarankan lebih baik langsung ke lebih tingginya, yaitu wali kota. Yang kedua itu dasar pendirian perpustakaan. Nah, ini Bapak dan Ibu, di sini untuk mendapatkan A itu ya emang harus ada SK wali kota. Nah, ini dasar pendiriannya sama seperti nomor 1. Nah, biasanya kan kalau ada pendirian perpustakaan otomatis ada struktur organisasinya, deskripsinya, dan tugas-tugasnya. Jadi sekalian deh tuh dari dasar pendiriannya hingga masuk ke dalam struktur organisasinya biar sepaket seperti itu. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu satu kesatuan ya Bapak dan Ibu. Masuk ke poin 3 di mana terdapat program kerja perpustakaan. Terdapat jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek ya kita ketahui ya 1 tahun berjalan. Kalau untuk jangka menengah itu kayak semacam 2-3 tahun, dan jangka panjang itu bisa lebih dari 10 tahun. Dan untuk nomor 4 ya Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke laporan kegiatan. Laporan kegiatannya itu ada laporan bulanan, ada laporan tahunan. Tetapi dalam lomba perpustakaan tingkat nasional harus memiliki 4 jenis laporan. Jadi ada laporan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Nah, itu untuk menjawatakan. Untuk diakreditasi juga boleh, nggak harus 2 aja atau 3 aja, boleh 4, biar nanti di saat dipercaya untuk mewakili daerah masing-masing bisa siap begitu Bapak dan Ibu. Baik, langsung kita masuk ke komponen kedua, yaitu gedung dan ruang perpustakaan. Di sini terdapat nilai 90 nilai ya, poin. Yang pertama itu kita harus melihat dari luas gedung dan ruang perpustakaan.
Untuk mendapatkan nilai sempurna atau nilai 15, perpustakaan harus seluas lebih dari 142 meter persegi. Walaupun dari kalau misalkan hanya ada 22 kelas, boleh sih. Kalau 2 kelas kan biasanya rata-rata 90 meter ya Bapak dan Ibu, jadi bisa sih bisa dapat C. Tapi untuk tips dan triksnya, lebih baik menggunakan tema library everywhere, dimana perpustakaan tuh nggak hanya di suatu tempat atau satu titik aja, jadi bisa dimanapun itu. Jadi nanti juga ada di komponen selanjutnya kayak semacam luas keseluruhan sudut baca kah, atau kafe baca atau apa, tentang kayak kantin literasi atau taman literasi dan sebagainya, itu juga ada di nomor 2. Tetapi untuk saya lebih baik di ruang gedung perpustakaan Induk itu kayak ada 2 ruang. Yang pertama contoh di lantai 1, yang keduanya itu ada di lantai 2, atau misalkan di salah satu ruang OSIS itu dijadikan perpustakaan, itu juga bisa aja sih sebenarnya. Yang penting harus izin dulu oleh kepala sekolahnya, jadi bisa luas, bisa melebihi target 142 meter persegi. Lalu yang nomor 2 nih, yang saya bilang tadi, terdapat luas keseluruhan sudut baca perpustakaan, jadi lebih dari 200 meter persegi kalau untuk dapetin nilai sempurna, yaitu nilai 5 poin. Sebenarnya sih itu nggak susah ya Bapak dan Ibu. Semua sekolah kayak semacam ruang kelas, ruang guru, kantin, toilet pun juga bisa kita taruh literasi, jadi kayak sudut-sudut literasi. Jadi dalam arti bisa tercover 200 meter ini. Yang penting ada buktinya. Kalau setiap kelas, contoh ya, satu kelasnya itu misal ada 7 kelas, satu angkatan 7 kelas. Nah 7 kelas itu ada, kalau kita kasih 10 meter deh, atau 1 meter lah ya, atau 2 meter lah, paling kecilnya itu 2 meter. 2 kali 7 udah 14 meter. Nah 14 meter itu cuma satu kelas 1. Kalau 1, 2, 3, 14 kali 3 ya kan, berarti udah 30-an. Nah ruang guru ditaruh aja literasi ya, kayak semacam tangga literasi juga bisa ditaruh di sudut-sudutnya kalau ada tangga ya. Kayak pos satpam bisa ditaruh kayak buku-buku, taman bisa ditaruh buku-buku, dikasih rak. Terus ruang resepsionis, ruang kepala sekolah, tata usaha, ruang kurikulum itu boleh dikasih rak, dan itu masuk ke dalam sudut baca. Jadi insya Allah bakal tercover 200 meter itu jika menggunakan tips tersebut. Nah lalu desain khusus perpustakaan untuk dapetin nilai 5 atau nilai sempurna itu, gedung perpustakaan didesain khusus dan terpisah dengan ruang lainnya. Jadi perpustakaan itu hanya khusus perpustakaan. Nah tips dan trik saya, harus buat inilah Bapak dan Ibu, harus buat kayak semacam papan pengumuman bahwa letak perpustakaan itu dikasih petunjuk kayak semacam tanda panah dari depan sampai ke perpustakaan, dan itu saya yakin itu didesainnya khusus. Walaupun itu di tengah-tengah ruang belajar dalam tanda kutip, misalnya kelas 1A, 1B, 1C, di sini tengah-tengah perpustakaan, baru 1D, itu yang penting dikasih nama perpustakaan supaya lebih menonjol, lebih khusus lagi. Tapi tulisan perpustakaan jangan kecil-kecil banget, nanti nggak kelihatan sama orang lain. Lalu kita masuk ke dalam nomor 4, terdapat fasilitas untuk pemustaka berkebutuhan khusus. Jadi kalau ada, misalkan di depan perpustakaan itu ada longgar ya Bapak dan Ibu, ada space kecil ya, dikasih aja meja. Lalu kalau ada kursi roda di bawah, boleh pinjam aja, atau bukan pinjam, beli aja lah, atau bekas pun juga boleh. Kayak kursi ini juga boleh, ada rak kecil pun juga boleh. Nanti di situ dilengkapi buku braille. Nah buku braille kan biasanya dinas sosial
itu banyak yang ngasih buku braille secara percuma. Yang penting kita jelas ya Bapak dan Ibu untuk apanya buku tersebut. Terus ada juga kayak semacam karya-karya yang berkaitan tentang berkebutuhan khusus. Contoh kayak gini Bapak Ibu, kayak misalnya perpustakaan induk itu ada di lantai 2, jadi di lantai 1 itu kasih aja bel, dikasih bel. Jadi kalau misalkan ada yang berkebutuhan khusus tinggal dipencet, nanti pustakaan turun yang menandakan bahwa itu ada disabilitas yang butuh bantuan atau butuh informasi. Nah di bawah itu dikasih komputer. Nah komputer itu untuk mencari buku apa sih yang mau dicari oleh penyintas disabilitas tersebut. Lalu juga kalau ada yang tunanetra lebih baik ada guiding blocknya supaya lebih teratur lagi siswa yang tunanetra tersebut. Nah lokasi perpustakaan, nah yang paling bagus itu yang tadi saya bilang kayak semacam kelas 1A, 1A, 1B, 1C, perpustakaan 1D, 1E. Nah itu yang paling bagus dan itu akan mendapatkan nilai A. Tetapi jika tidak dekat atau terpisah dari ruang guru, ruang belajar, tadi saya bilang sama seperti yang tadi saya kasih tahu mengenai lokasi perpustakaan, kasih papan nama perpustakaan SMA A, SMA B seperti itu. Dan itu juga nantinya kayak semacam pusat kegiatan pembelajaran juga jatuhnya nanti. Lalu kita masuk ke ruang dan area perpustakaan. Nah ini yang saya bilang tadi, masalah sudut baca. Kayak Bapak dan Ibu kayak semacam ada literasi di kepala sekolah, ada literasi di ruang guru, ada literasi di ruang tata usaha, dan itu juga ada banyak ruang kan Bapak dan Ibu. Jadinya contoh kalau sekelas ada 30 kelas ya, contoh ada atau 27 kelas aja, berarti ada 27 ruangan atau 27 area. Sedangkan yang dibutuhkan oleh instrumen tersebut harus memiliki 15 ruangan untuk mendapatkan nilai sempurna atau nilai 15 itu. Nah untuk nomor 7, kapasitas bandwidth atau lebar pita wifi yang ada di perpustakaan. Nah kalau yang seperti itu nggak ada tips dan trik. Karena apa? Yaitu junjungannya itu ada pihak ketiga, jadi kita menyewa kayak semacam router seperti itu, dan itu ada kayak semacam ada perjanjian kontraknya, jadi nggak ada tips dan triknya. Kalau ada ya syukur, kalau nggak ada ya semoga aja kapasitasnya ya 100 Mbps itu, walaupun dapat D setidaknya AC maksud saya setidaknya ada di situ untuk meningkatkan nilai. Lalu daya tampung ruang baca perpustakaan induk itu kalau bisa lebih dari 50 orang. Karena pada dasarnya kan dilihat dari jumlah rombongan belajarnya ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan ada rumusnya, tetapi saya lupa rumusnya seperti apa, tapi ada seperti itu. Nah masuk ke nomor 9, di mana ada ruang perpustakaan induk yang memenuhi unsur 5K. Nah kayak semua sekolah, apalagi sekolah negeri pun juga akan menerapkan unsur 5K. 5K tersebut kayak semacam kebersihan, kerapihan, kenyamanan, ketenangan, dan keamanan. Nah yang dimaksud keamanan itu nanti akan dijelaskan pada komponen ketiga, yaitu perabotan dan perlengkapan. Untuk kebersihan otomatis ibu bapak udah paham, kerapihan udah paham juga bapak dan ibu, kenyamanan dan ketenangan udah pasti bapak dan ibu tahu. Kita langsung masuk ke komponen ketiga aja ya bapak dan ibu, perabot dan perlengkapan yang total nilainya itu 80. Yang pertama jumlah rak buku, di mana rak buku harus mengikuti ya Bapak Ibu, kan kayak semacam klasifikasi kita kan dari 00 hingga 900 kan ada 10 buah. Minimal satu rak, satu klasifikasi, dan itu udah aman di situ.
Lalu yang kedua ada jumlah rak majalah dan koran. Nah, biasanya kalau mau kreativitas sih pakai paralon aja Bapak dan Ibu. Jadi ada tersusun seperti itu. Terus di bawahnya juga bisa untuk ditaruh koran-koran yang lama biar apa menghemat ruangan juga Bapak dan Ibu. Dan majalah pun ya sama, hampir sama kayak gituin aja pakai paralon, tetapi di belakangnya dikasih triplek. Kalau mau low budget ya Bapak dan Ibu, tapi biasanya kalau sekolah-sekolah swasta negeri ya lebih baik beli aja. Lalu jumlah rak audiovisual, nah ini rak itu raknya kecil aja, rak kecil yang disimpan kaset-kaset apa, kaset-kaset listening kayak bahasa Inggris, film-film Laskar Pelangi, film-film yang setidaknya sesuai dengan genrenya SMA, dan tentunya itu yang mendidik gitu. Lalu yang ketiga itu jumlah rak buku referensi. Nah, referensi itu kalau bisa ada 4 buah ya, karena pada dasar referensi kan ada banyak ya. Ada kamus lah, ada karya siswa lah, ada karya ilmiah lah, dan itu ada banyak, ada ensiklopedia dan sebagainya. Kalau bisa satu persatu, rak kecil aja, yang penting rak gitu. Lanjut ke nomor 5, jumlah meja baca. Nah, di Bapak Ibu bisa dilihat ya, contoh seperti ini mejanya. Yang satu ini ada 4 sisi. Jadi yang dibutuhin itu 6 buah. Minimal 6 maksimal 6 buah. Kalau nggak ada 6 buah ya setidaknya adalah apa kayak semacam meja kecil, apa kayak semacam meja sekolah, meja di kelas. Dikasih aja 4 kali lipatnya, kayak semacam ini kan maksimal 4 ya, 6 ya, berarti ada 24 kursi seperti itu contohnya. Dan di bagian nomor 6 kan kursi baca, jadi menyesuaikan antara buku sesuaikan dengan meja dan bangkunya seperti itu. Lalu untuk masuk ke daya tampung area baca, jadi kalau bisa di depan atau lesehan, di depan perpustakaan pasti kan ada lorong ya, ada semacam koridor, taruh aja kayak karpet. Nah, karpet itu kalau bisa agak lebar atau agak panjang, nantinya bisa dilihat bisa menampung berapa orang. Kalau untuk mendapatkan nilai yang bagus itu lebih dari 40 atau 40 juga boleh. Lalu untuk jumlah komputer. Nah, komputer ini khusus untuk opak ya Bapak dan Ibu, bukan untuk layanan multimedia. Jadi minimal ada 4 yang biasanya ditaruh di depan pintu, di dalam pintu, sama di kayak semacam di pojok-pojok. Itu biasanya ada opak di situ. Tipsnya kalau perpustakaan nggak ada, pinjam aja di lab komputer. Kalau dipakai ambil gitu. Tapi tipsnya tuh pinjam. Karena apa? Itu juga tetap punya sekolah gitu. Jadi nggak masalah kalau kita tuh pinjam. Lalu komputer yang terkoneksi sama internet. Jadi kalau misalkan komputer OPEK itu ada 4 buah, komputer yang untuk khusus multimedia harus ada 8 komputer, dan itu wajib untuk terkoneksi oleh internet. Nah, tipsnya ya tadi, pinjam. Lalu masuk ke nomor 11 yaitu televisi, di mana televisi kita harus punya 2 perangkat untuk ya biasanya semacam untuk mencari informasi berita-berita. Biasanya kan guru-guru datang ke perpustakaan nonton berita untuk dijadikan referensi ke anak, misalkan bikin karya ilmiah tentang apa sih yang akan mau tonton, seperti itu ada. Jadi biasanya guru bahasa Indonesia. Lalu jumlah LCD, nah ini yang biasanya sepaket nih sama audio visual. Jumlah LCD-nya itu harus 2 ya. Kalau 1 boleh, tapi nilainya kecil sih. Tapi kalau 2 nggak apa-apa. 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa, cuma beda 1 poin aja.
Lalu untuk jumlah rak buku baru, nah biasanya kan kalau kita beli kan kita pajang dulu nih, nggak langsung masuk ke rak. Nah jadi ada kayak semacam rak khusus untuk buku baru nih. Buku barunya itu ya kalau bisa sih 4 buah gitu, jadi kecil-kecil aja. Nah tipsnya dan triknya, kalau ada mading ya Bapak dan Ibu, bukunya itu di scan, taruh di mading gitu. Nanti itu bisa jadi semacam rak buku baru, jadi mading khusus untuk buku baru. Nah jumlah papan pengumuman, nah sama kan, hampir sama. Papan pengumuman 3 buah. Nah papan pengumuman, tips dan trik saya itu papan pengumuman sekolah juga dianggap aja perpustakaan. Kenapa gitu? Karena kan nanti juga kebanyakan papan pengumuman itu mengumumkan apapun kegiatan yang ada di sekolah, termasuk perpustakaan. Jadi ditempelin, milikin aja perpustakaan. Nah di situ, nah tuh titik josnya sekolah, karena sekolah punya mading yang banyak, itu milik perpustakaan. Lalu daya tampung lemari penitipan tas dan loker itu harus ada 40 loker. Kalau kami 40 loker itu juga nggak terlalu banyak ya Bapak dan Ibu. 40 juga bagi saya satu rak itu biasa kalau kita beli ada 20, beli aja 2 rak. Nah itu bisa pakai dana bos, nggak bisa di tips dan trik. Kalau tips dan trik bikin sendiri gitu. Terus ada jenis pendingin ruangan. Nah jenis pendingin ruangan tuh kalau biasanya di perpustakaan sekarang itu pakai AC, tetapi harus ada kipas angin juga. Oke ya. Di nomor 16 Bapak dan Ibu bisa lihat di sini harus ada kipas angin juga untuk mendapatkan nilai A. Hah? Lalu untuk nih Bapak dan Ibu, jenis keamanan yang tadi yang 5K tadi ini masuk ke sini. Jenis sarana pengamanan itu harus ada 4 jenis. Kalau kasih saya tips dan triksnya, yang pertama itu ada pemadam, yang kedua ada CCTV, locker, yang ketiga akrilik. Kenapa akrilik? Karena saat ini kan lagi masa pandemi nih, biar untuk membatasi seperti itu. Bapak dan Ibu udah pasti paham lah ya. Kayak misalkan di kasir Indomaret atau apa kan biasa kan rata-rata pakai plastik. Nah kita pakai akrilik sebagai media keamanan perpustakaan. Langsung kita ke anggaran perpustakaan. Nah kita masuk ke anggaran perpustakaan. Nah sebenarnya kalau untuk anggaran perpustakaan udah pasti saya nggak usah ngeliat ke sini ya Bapak dan Ibu, karena anggaran perpustakaan hal yang sensitif. Tetapi saya bisa kasih tips dan triknya, di mana Bapak dan Ibu harus memiliki kayak semacam donasi tetap orang tua, kayak semacam pokja perpustakaan. Bikin aja pokja perpustakaan, nantinya mereka kayak semacam mendonasikan rezekinya untuk perpustakaan. Bisa sih kayak semacam ngasih barang pun juga kita uangkan, kayak contoh ngasih buku 5 buah. Nah kita cari tuh harga pasarannya misalkan harga 50.000. Nah 50 kali 5 ya 250.000. Nah 250.000 udah termasuk kita masukkan ke dalam anggaran yang didapat dari eksternal, seperti itu. Intinya seperti itu aja Bapak dan Ibu. Untuk di komponen keempat ini nggak terlalu saya banyak bicara karena anggaran ini sangat-sangat sensitif. Langsung kita masuk ke komponen kelima, yaitu tenaga pengelolaan perpustakaan. Yang pertama, kualifikasi kepala perpustakaan. Kalau untuk dapetin nilai terbaik harus ada S1 ilmu perpustakaan. Walaupun satu orang, yang penting ada jurusan S1 ilmu perpustakaan. Yang kedua, status kepala perpustakaan kalau bisa ya tadi, kalau ibarat kata kualifikasi kepala perpustakaan S1 ilmu perpustakaan, ke-1, ke-2 itu A dua-duanya. Yang ketiga, jumlah tenaga perpustakaan di luar guru. Nah kalau di luar guru, saya sih kasih tipsnya selain kepala perpustakaan, pustakawan 2, ambillah OB untuk staf kebersihan. Lalu
guru bahasa Indonesia. Ya, walaupun di sini tulisannya di luar guru, tetapi dia sebagai ketua Pokja Perpustakaan. Lalu jumlah tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan di perpustakaan ya tadi 1, walaupun di nomor 4 ini akan mendapatkan nilai E ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau baik justru sih 4 orang jurusan ilmu perpustakaan. Tapi kalau untuk sekolah negeri sih kayak susah untuk ngedapetin pustakawan yang banyak karena kan dari anggaran dari pemerintahnya hanya 1 orang yang dibiayai. Oke, masuk ke 5 itu rata-rata keikutsertaan tenaga perpustakaan pada kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan PKB dalam 3 tahun terakhir. Nah, ini yang dimaksud adalah seminar-seminar yang diselenggarakan oleh jurusan ilmu perpustakaan atau Perpustakaan Nasional atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Sudin Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi kalau ada yang mendapatkan sertifikat itu yang akan di nomor 5. Kalau 4 kali, lebih dari 4 kali yang mengikuti dapat 20 poin. Nah, itu sangat lumayan. Untuk itu jangan menyia-nyiakan masa ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat secara percuma atau gratis. Nomor 6 itu persentase jumlah keanggotaan tenaga perpustakaan dalam organisasi profesi. Nah, organisasi ilmu perpustakaan itu ada banyak kayak IKJIP, IKALUNI, ada kayak semacam APISI atau Ikatan Pustakawan Indonesia. Nah, kalau ada yang mengikuti semuanya itu ya itu akan dapat nilai bagus 20% atau 20 poin. Bapak dan Ibu, kita langsung masuk ke komponen ke-6, di mana nomor pertamanya itu perpustakaan harus ada untuk dapetin nilai bagus ya, untuk dapetin A, yaitu 6.000 judul buku. Nah, untuk e-booknya itu 4.000 judul buku. Nah, untuk e-booknya itu saya punya tips. Jadi anak-anak kayak semacam guru menyuruh anak-anak satu kelas, contoh kayak misalkan pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah kan biasanya ada kayak semacam buat karya ilmiah tentang sejarah atau pahlawan tertentu. Nah, mereka membuat satu persatu, nanti mereka PDF-kan, taruh di perpustakaan, itu udah jadi satu e-book. Yang ketiga itu ada persentase koleksi non-fiksi dan keseluruhan koleksi. Jadi non-fiksinya itu harus lebih banyak dibanding fiksi. Jadi kayak macam karya umum itu harus lebih banyak dibanding fiksinya. Jumlah majalah yang dilanggan itu harus ada 3. Ya itu nggak harus pakai dana bos ya Bapak dan Ibu. Atau bisa dibuat oleh kayak semacam apa ya, hibah. Bukan hibah sih, kayak semacam bantuan dari orang tua murid, itu bisa sih. Jangan surat kabar juga 3 judul buku, 3 judul koran kayak Kompas, kayak semacam Kompas, Lampu Merah kali ya, atau koran-koran lainnya. Nah, masuk ke nomor 6, jumlah brosur, leaflet, pamflet, poster, dan standing banner. Nah, ini harus ada 150 judul buku. Nah, jumlah brosurnya itu brosur yang kita ambil bukan brosur Indomaret atau Alfamart ya Bapak dan Ibu, tapi kayak semacam brosur dari universitas atau perguruan tinggi lainnya, ditaruh di perpustakaan. Agar apa? Agar nanti kan SMA mau pasti bakal kuliah, atau ya pasti bakal kuliah. Banyak kan di situ kuliah-kuliah yang memberikan kayak semacam brosur. Nah, kita minta satu persatu. Nah, kalau ada banyak brosur, semakin banyak brosur semakin banyak. Brosurnya satu judul ya Bapak Ibu, satu judul kayak misalkan UI harus UI. Tapi bisa juga kalau UI jurusan Kesos, UI jurusan ilmu perpustakaan, UI jurusan hukum, itu boleh, itu udah jadi 3 judul seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis koleksi referensi yang dimiliki, harus ada 9 jenis ya Bapak Ibu, kayak semacam karya ilmiah, ensiklopedia, kamus, kayak semacam KBBI juga, kamus juga ya. Lalu kayak semacam kayak apa ya? Ada banyak dah Bapak Ibu, kayak bibliografi, indeks, abstrak, itu juga termasuk dalam koleksi referensi. Kita langsung masuk ke jenis koleksi khusus, di mana ada braille, karya siswa,
kayak penelitian siswa ya, kayak karya ilmiah tersebut dan skripsi yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah Bapak dan Ibu. Lalu jumlah koleksi khusus yang dimiliki perpustakaan ya tadi yang saya bilang tadi, kayak braille, karya siswa, penelitian siswa sama skripsinya kita olah, kita taruh di buku induknya. Jadi ada berapa judul yang didapat dari jumlah koleksi khusus tersebut. Langsung masuk ke nomor 11, yaitu jumlah rata-rata penambahan koleksi per 3 tahun. Nah, itu sesuai arahan kepala sekolah atau di komponen keempat tentang anggaran perpustakaan. Saya tidak bisa melakukannya, tapi yang bagusnya itu 5% dari jumlah rata-ratanya. Terus kemuktarin koleksinya itu berapa persen sesuai ya Bapak dan Ibu, sama seperti yang poin ke-11. Nah, ini jenis alat bantu seleksi yang dimiliki perpustakaan. Nah, kayak semacam kayak usulan buku, timbangan, bibliografi, kayak katalog penerbit, itu tuh harus ada, itu harus pasti ada. Nah, ini di sini untuk dapetin nilai yang bagus itu 7 jenis. Sistem otomasi perpustakaan, yaitu kayak kalau ada SLIMS ya udah aman, di situ aman terkendali. Nah, untuk nomor 14 ya. Nomor 15 nya kebijakan pengembangan koleksi. Nah, ini Bapak dan Ibu cari aja di Google, nanti Bapak dan Ibu bisa dirombak lagi sesuai dengan kebijakan Bapak dan Ibu atau kepala sekolah, nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Nah, itu tips dari saya. Nomor 16 itu weeding. Nah, weeding itu buku-buku yang udah usang dibuang. Jadi kayak semacam gini, ada kegiatan stock of name, itu stock of name udah secara tidak langsung ada weeding, ada preservasi juga, itu udah pasti ada. Sedangkan di sini pun juga ada weeding, stock of name, preservasi. Habis itu ada pasca cataloging, itu jumlah kelengkapan fisik koleksi itu juga ada. Jadi kegiatan stock of name akan memenuhi 4 komponen atau betul, 4 instrumen yang ada di komponen akreditasi perpustakaan itu. Lalu untuk sarana temu kembali yang tadi saya bilang, yang penting ada SLIMS. Kalau udah ada SLIMS udah selesai semuanya, udah bagus. Kita masuk ke komponen ke-7, yaitu layanan dan kerjasama promosi perpustakaan. Yang pertama, jam buka perpustakaan. Nah, kalau bisa dimulai dari jam 6.15 hingga jam 15.45 waktu Indonesia Barat. Lalu jumlah presentasinya ya semuanya lah, harus guru, siswa, karyawan, semuanya harus wajib kudu fardu ain itu menjadi anggota perpustakaan. Lalu jumlah rata yang dipinjam lah. Nah, kalau bisa sesuai dengan kenyataan ya Bapak dan Ibu, kalau ada semacam inovasi atau bagaimana caranya agar anak-anak itu meminjam buku seperti itu bisa sosialisasikan untuk anak-anak, jadinya rata-rata buku yang dipinjam itu bisa meningkat. Atau rata-rata kalau di tempat lain boleh maksimal 2 buku, kalau bisa, kalau boleh, kebijakan sekolah kan berbeda-beda, bisa boleh maksimal 5 buku begitu. Jadi lebih banyak buku yang dipinjam nantinya. Jumlah anggota yang meminjam buku per bulan. Nah, jumlah anggotanya, nah kalau bisa kita harus berkolaborasi dengan guru. Nah, kayak guru bahasa, guru sejarah, guru bahasa Inggris atau apa, meminjam buku di perpustakaan. Nah, itu salah satunya. Jadi hampir semuanya nanti akan meminjam buku ya. Jadi patokannya itu hasil kolaborasi dari pustakawan dan guru bidang studi. Lalu jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan secara online per bulan. Nah, saat itu saya dikasih tahu oleh Bu Adri, saya lupa namanya siapa, tetapi dia sebagai asesor. Kalau misalkan untuk online ini, kalau ada YouTube, itu juga termasuk dari kunjungan online. Kayak misalkan yang intinya tuh YouTube perpustakaan itu yang mengedukasi tentang perpustakaan ya tentunya. Jadi itu kayak semacam
kayak semacam hampir bertamu lah seperti itu. Cuma bedanya bertamu secara online. Lalu kegiatan surveinya itu kalau bisa pakai Google Form. Nah kalau Google Form udah nilainya 15. Laporannya itu kalau bisa setiap laporan yang tadi saya bilang ada laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, itu harus dipakaikan statistik. Nah kalau pakai statistik udah mantap. Nah layanan yang ada di perpustakaan apa aja? Layanan referensi, sirkulasi, layanan anak, layanan kayak layanan sudut baca, layanan kayak semacam layanan, banyak layanan, semakin banyak layanan semakin bagus, kayak layanan storytelling, layanan, pokoknya layanan-layanan yang mengedukasi yang tentunya perpustakaan ini sebagai tiang utamanya. Lalu kita masuk ke dalam website perpustakaan. Nah kalau bisa website sendiri tapi terintegrasi dari website induk sekolah. Untuk masalah kerjasama itu yang sangat penting, kerjasama antar sekolah, SMA ke SMA, SMA ke SMP, atau SMA ke perguruan tinggi itu boleh sekali, atau ke CSR, PT, CV, yayasan itu boleh, itu minimal 10 ya, karena semakin banyak semakin bagus. Terus media sosialnya apa nih? Ada media sosial bisa Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, WhatsApp group juga termasuk dari media sosial. Lalu jenis media promosinya ya samain aja sama yang kayak di atas. Kalau bisa ada banner, poster, ada lomba-lomba perpustakaan, duta perpustakaan, kayak buku-buku baru, dan tentunya ada di mading ya. Terus jumlah promosi perpustakaan dalam 1 tahun itu berapa kali? Kayak semacam kayak lomba berapa kali, 1 tahun bisa 2 kali, nah 2 kali. Poster bikin berapa kali, banner bikin berapa kali, nah itu bisa dihitung gitu. Langsung kita masuk ke dalam program dan kegiatan perpustakaan. Nah kegiatan pendidikan perpustakaan dalam 1 tahun itu lebih dari 3 kali. Yang biasanya yang umum dilakukan itu pastinya di saat mos kayak semacam OSIS ya, ospek ya, kayak semacam ospek. Udah pasti kan ke perpustakaan, nah, di situ yang pertama. Lalu kegiatan literasi perpustakaan dalam setahun itu kayak kalau di bulan Oktober kan lo ada bulan bahasa, jadi kita buat reading week, kayak semacam seminar kayak seminar sekolah, yang sih perpustakaan yang ngebantu ini itu sebagai salah satu kegiatan dari perpustakaan. Lalu proses pemilihan duta baca intinya harus ditetapkan oleh kepala sekolah dan dibuatkan SK dari kepala sekolahnya. Lalu ada beberapa indikator untuk menentukan penghargaan bagi pengunjung sekolah. Indikatornya tuh kayak semacam seberapa seringkah dia mengunjungi, seberapa seringkah dia meminjam buku, seberapa seringkah dia berpartisipasi terhadap kegiatan perpustakaan. Itu salah satu indikator untuk memberikan penghargaan kepada anak yang rajin ke perpustakaan. Lalu program sumbangan buku untuk perpustakaan dalam 1 tahun itu berapa kegiatan? Biasanya ada event-event tertentu kayak semacam bulan bahasa kan biasanya ada tuh di bulan Oktober, kasih kita lah kayak semacam memberikan donasi buku ke panti asuhan, kita berikan buku ke kayak semacam pesantren atau apa, itu bisa dilakukan. Lalu untuk komponen terakhir itu jumlah karya inovatif atau kreativitas. Kalau yang paling bagus itu 5 karya ya, kayak semacam literasi kebersihan itu salah satu karya inovatif, kayak semacam kalau kayak semacam di setiap kelas itu tersedia barcode, itu salah satu hal yang kreatif. Dan ya kayak semacam green literasi, kayak kantin dibuat barcode, ada kayak pesanan makanan, itu juga bisa sekali itu sebagai hal yang kreatif dari perpustakaan. Yang terakhir itu kolaborasi pustakawan dengan guru. Nah ini kayak semacam yang saya bilang, kayak pembuatan karya ilmiah, kayak pembuatan
kayak apa ya, intinya tuh hasil dari kolaborasi guru dan perpustakaan. Kayak klasikal itu kayak semacam guru ngajar di perpustakaan dengan bahan ajar yang ada di perpustakaan. Seperti itu. Oh, saya rasa cukup sekian tips dan triknya, walaupun tidak ada tips dan trik, tapi insya Allah akan membantu Bapak dan Ibu semuanya. Sebenarnya ini lebih audit ya, tapi kalau untuk mengikuti instrumen pedoman akreditasi hanya komponen 1, komponen kedua, komponen ketiga, komponen keempat, komponen kelima, dan komponen keenam. Nah, Bapak dan Ibu, ini ada setebal ini. Kalau yang ini nggak setebal ini. Kenapa? Ini sebenarnya pecahan ini. Jadi kalau mau tahu, ini pecahan ini. Gitu. Jadi kayak semacam di komponen 1 ada lagi nih nanti di komponen 7, komponen 2 ada lagi di komponen 9. Intinya seperti itu aja gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Semoga penjelasan saya memberikan pencerahan kepada Bapak dan Ibu yang sedang galau, memikirkan disuruh atasan, kamu harus akreditasi, kamu harus begini, harus begitu. Semoga dengan menonton video ini Bapak dan Ibu tidak galau lagi ya. Oh ya, untuk nomor pokok perpustakaan jangan lupa dibuat. Jadi dibuat di data.perpusnas.go.id karena dia membutuhkan waktu hampir 2-3 bulan. Tapi insya Allah sekarang sistemnya semakin baik lagi, semoga aja gitu. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.